Kembali di Tajuk Rencana, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia yang lebih baik bersama saya Iman Soleh di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tajuk Rencana kembali akan membahas berita-berita yang viral selama 1 minggu terakhir. Kita akan mulai dengan berita tentang polis virtual atau virtual police yang baru-baru ini diluncurkan oleh Mabes Polri. Mabes Polri berencana akan melakukan program virtual police dengan memantau atau melakukan pengawasan-pengawasan terhadap konten-konten media sosial yang mengandung unsur-unsur pidana dan berita-berita yang mengandung juga unsur-unsur hoax. Seperti diketahui bahwa media sosial sekarang rentan akan berita-berita tentang hoax dan berita-berita yang mengandung unsur-unsur pidana ketika itu menjadi pusat kerawanan dan menjadi konflik sosial di masyarakat. Baik teman-teman media, di kesempatan sore ini saya ingin menjelaskan ada dua hal. Yang pertama berkaitan dengan virtual police, yang kedua berkaitan dengan ada kasus pencemaran nama baik yang ada di Polda Metro Jaya, ya itu. Jadi yang pertama berkaitan dengan virtual police, bahwa sesuai dengan program prioritas Bapak Kapolri yang berjumlah 16 itu ada di nomor 5 ya, yaitu pemantapan kinerja pemeliharaan Kamtimas. Di dalamnya itu ada namanya kegiatan virtual police. Sebenarnya apa sih virtual police itu yang selama ini disampaikan, dan tentunya akan masyarakat kepengen mengetahui seperti apa itu ya. Jadi dari suatu kegiatan yang dilakukan oleh kepolisian ya, jadi ini memberikan suatu edukasi kepada masyarakat ya, seandainya masyarakat itu memberikan suatu opini yang sifatnya itu adalah pelanggaran pidana ya di situ ya. Jadi dari pihak kepolisian memberikan edukasi dulu, artinya memberitahukan kalau misalnya Mas, Mbak, Bapak, Ibu, apa yang ditulis itu adalah melanggar pidana ya, jangan ditulis kembali, tolong dihapus ya, misalnya seperti itu. Jadi karena kita mengetahui bahwa dunia maya ini bisa dimanfaatkan ya untuk berbagai kegiatan yang ilegal yang melanggar hukum ya, tentunya kepolisian ingin memberikan sesuatu pada masyarakat ini untuk mengingatkan saja gitu ya. Jadi nanti ya sesuai dengan apa yang menjadi prioritas Bapak Kapolri. Contohnya misalnya di suatu akun ya itu ada cuitan ataupun ada tulisan ya, tulisan maupun gambar gitu ya. Yang gambar itu ada tulisannya dan berbagai macam model gitu ya. Nanti dia itu buat tulisan ya, buat tulisan. Kemudian kira-kira ini ada petugas patroli cyber ya, ada petugas cyber itu dia mengakses, melihat, patroli melihat, dan dia menemukan. Setelah menemukan apa yang dilakukan, nah kemudian dia langsung akan mengambil itu. Tulisannya seperti apa sih ini tulisannya? Oh ternyata tulisannya itu adalah ada pelanggaran pidana. Kemudian pelanggaran pidana dari mana bisa tahu? Ya tentunya dari anggota yang melakukan cyber tadi membuat laporan informasi kepada atasannya ya, bisa jadi ke kanitnya bisa, dan kemudian setelah ada laporan informasi kemudian juga ada screenshotnya, kemudian kita juga minta pendapat ahli ya, ada ahli pidana, nanti kita mintakan pendapatnya, ahli bahasa itu ya, dan juga ahli ITE itu. Bisa dia nanti dari ahli itu sudah nyatakan bahwa oh ini bisa menjadi suatu pelanggaran pidana, apa bisa penghinaan misalnya seperti itu ya, atau fitnah gitu. Jadi ini setelah dari ahli pidana menyampaikan kalau ada pelanggaran, kemudian diajukan ke direktur ke direktur cyber gitu. Nanti dari direktur cyber atau pejabat yang ditunjuk di cyber itu setelah dia memberikan pengesahan, kemudian baru diapakan, baru kita memberikan langsung ke Japri ya, atau ke akun itu langsung kita kirim itu, jadi resmi kita ngirimnya, jadi tahu oh itu adalah ada dari polisi yang kirim, kita kirimkan. Nah,
Jadi sekali kita kirimkan ya dengan harapan bahwa nanti bisa dihapus biar nanti yang dituju, orang yang dituju itu tidak merasa terhina dan sebagainya gitu ya. Jadi ini edukasi yang kita berikan kepada masyarakat ya, kepada masyarakat kita lewat Batur Cyber tadi. Sebetulnya di Republik Rakyat Cina, permasalahan ini sudah lebih dahulu dilakukan. RRC melakukan kebijakan kepada masyarakatnya untuk berhati-hati dengan konten-konten media sosial, bahkan dengan penggunaan internet. Di RRC diberlakukan tindakan tegas bagi para pelanggar aturan masyarakat yang melanggar atau melakukan konten-konten pidana dalam media sosial dan penggunaan jaringan internetnya. Bahkan di Korea Utara sama sekali masyarakatnya tidak diperbolehkan untuk melakukan hubungan melalui internet. Mabes Polri berencana melakukan program ini dengan tujuan agar tindak pidana atau kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur hoax dan keresahan-keresahan masyarakat bisa ditekan lebih lanjut. Mudah-mudahan program ini juga bisa membuat masyarakat lebih memahami dan lebih mempergunakan internet sebaik mungkin, sehingga program virtual police ataupun program polisi virtual yang sebetulnya sudah dilakukan melalui patroli siber bisa berlangsung dengan lancar. Kita beralih kepada berita selanjutnya tentang sidang perdana Habib Rizik. Ini juga kembali menjadi kontroversi setelah beberapa bulan dilakukan penahanan terhadap Habib Rizik. Kemarin adalah hari pertama persidangan Habib Rizik sebagai terdakwa dan ini dilakukan secara virtual ataupun online. Ya, jadi begini Majelis Hakim, saya mau menyampaikan alasan kenapa saya minta dihadirkan, karena sidang melalui online ini terlalu tergantung pada sinyal. Sementara sinyal di sini kurang baik, gambar terkadang terputus dan suara juga sering terputus. Bahkan saya tidak jelas mendengar apa yang disampaikan oleh yang hadir di persidangan, dan ini sangat merugikan saya. Jadi sekali lagi, online ini sangat merugikan karena terlalu bergantung kepada sinyal, dan sinyal sering terputus, itu membuat gambar dan suara juga terputus. Di samping itu saya dalam keadaan sehat walafiat dan saya siap hadir kapan saja di persidangan. Coba dijawab penuntut, mengapa terdakwa Habib Rizik sekarang tidak berada di tempat? Kan sama aja dengan sidang di sini. Itu nggak ada bedanya. Sidang di sini terdakwanya kan harus selalu ada. Emang boleh dia pergi? Nggak boleh. Tanpa izin persidangan majelis umum. Loh ini kok pergi? Jadi itu harus dipahami. Analoginya sama aja sidang ini. Masa terdakwanya nggak ada? Tolong dijawab, apa alasannya itu pergi? Info sementara majelis bahwa yang bersangkutan lari dari ruangan sidang. Lalai. Siapa yang lalai? Tolong dicatat. Lari dan petugas tidak mengantisipasi. Itu peringatan dari majelis ya. Ya. Kalau nggak seperti itu nggak jalan sidangnya ya. Siap majelis, siap yang mulia. Majelis sudah musyawarah, kita kasih waktu 30 menit. Siap majelis. Apabila dalam waktu 30 menit nanti tetap tidak bisa menghadirkan terdakwa, kita tunda. Siap, terima kasih yang mulia. Sidang berikutnya. Langsung dilanjutkan sidang atas nama terdakwa Hanif. Ya. Sebetulnya sidang virtual atau online ini dibenarkan oleh peraturan Mahkamah Agung, sehingga tidak menjadi sesuatu yang aneh atau bahkan luar biasa. Karena ini sudah sesuai dengan aturan ketika kondisi COVID-19 belum juga menurun, sehingga Mahkamah Agung perlu mengeluarkan peraturan tentang persidangan. Oleh karenanya, persidangan virtual kemarin yang dilakukan terhadap terdakwa Rizik Syihab bukanlah sesuatu yang istimewa. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika terjadi aksi walkout, baik dari terdakwa Rizik Syihab ataupun dari para pengacaranya. Permasalahannya, apakah ini sebuah penghinaan terhadap peradilan atau dalam istilah kita sebut sebagai contempt of court, atau adalah sebuah tindakan biasa? Menurut Rizik Syihab, mereka menuntut akan dilakukan sidang secara langsung, tidak melalui secara virtual. Tetapi pengadilan tetap berpendapat kukuh bahwa persidangan tetap dilakukan secara virtual. Sebetulnya kalau kita kaji lebih jauh,
aksi WO yang dilakukan oleh Habib Rizik maupun pengacaranya ini adalah hak mereka. Tetapi yang jadi permasalahan adalah apakah tindakan yang dilakukan itu menjadi tindakan penghinaan terhadap lembaga peradilan atau memang menjadi tindakan yang biasa untuk memancing emosi publik atau untuk memancing emosi para pendukung, dalam hal ini ex-pendukung Front Pembela Islam yang sudah dibubarkan. Menarik selanjutnya adalah bahwa aksi ini juga menjadi perhatian ketika jika demikian hak-hak yang didapatkan oleh Habib Rizik justru akan merugikan ketika dia melakukan aksi WO. Walaupun bagaimana aksi WO yang dilakukan oleh Habib Rizik dibenarkan oleh aturan-aturan peradilan, tetapi tinggal bagaimana kita melihat apakah itu masuk ke dalam contempt of court atau memang aksi WO yang dilakukan secara biasa. Mudah-mudahan segera permasalahan ini bisa diselesaikan dan menjadi perhatian bagi para penegak hukum agar aksi WO ini justru tidak terjadi lagi dalam sidang-sidang selanjutnya. Kita beralih kepada berita ketiga. Ini juga menjadi viral dan bahkan kontroversi ketika muncul berita tentang Presiden Jokowi terkait dengan periode ketiganya. Isu ini menjadi isu politik yang hangat akhir-akhir ini ketika misalnya seorang Amin Rais justru memperpanas situasi ketika mengeluarkan pernyataan bahwa seolah-olah ada skenario tertentu di dalam sidang umum MPR terkait dengan kebijakan arah pembangunan negara. Pernyataan Amin Rais seolah membuat kontroversi karena menyudutkan seorang Presiden Jokowi bahwa seorang Presiden Jokowi seolah-olah berkeinginan melanjutkan pemerintahannya dalam periode ketiga. Ini luar biasa. Jadi sekarang akan menyampaikan, sekarang ini kita semua sudah pada tahapan it's now or never. Ya. Tomorrow will be too late. Akankah kita biarkan plotting rezim sekarang ini akan memaksa masuknya pasal supaya bisa dipilih ketiga kalinya itu. Tapi bagaimana kita bahwa rezim itu sesungguhnya sedang mengarah kepada penguburan demokrasi kita. Apalagi yang harus saya sampaikan, bolak-balik ya sikap saya nggak berubah. Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi dan saya tegaskan saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Sebetulnya permasalahan ini muncul ketika MPR akan melakukan peninjauan ulang terhadap arah kebijakan negara yang dulu-dulu dikenal dengan GBHN atau garis-garis besar haluan negara. Saat ini MPR berinisiatif untuk membuat semacam GBHN, walaupun dengan apapun namanya itu, tetapi beberapa fraksi di MPR sudah bersepakat bahwa garis kebijakan negara akan dimunculkan kembali dengan memakai seolah-olah GBHN pada masa Orde Baru yang lalu. Yang menarik adalah ketika GBHN ini dimunculkan, bahwa yang harus dilakukan adalah amandemen Undang-Undang Dasar. Masalahnya adalah amandemen sudah dilakukan sebanyak 4 kali. Kalau ini terjadi maka amandemen harus dilakukan yang kelima kalinya. Sebagai pendidikan demokrasi tentunya ini juga menjadi hal yang kurang baik begitu. Nah ketika isu itu muncul, kemudian ada isu tambahan seolah-olah sidang umum itu akan juga ditambahkan dengan agenda permasalahan periode 3 jabatan. Yang ketiga dari Presiden Jokowi begitu. Walaupun sebetulnya secara realitas hal itu akan sulit dilakukan begitu. Pertama adalah bahwa mengusulkan amandemen juga sesuatu yang tidak mudah. Kedua, kesepakatan partai politik dan kesepakatan fraksi-fraksi di MPR menjadi kunci keberhasilan sebuah amandemen Undang-Undang Dasar. Sehingga ketika kita melihat misalnya apakah ini isu akan terus bergulir,
itu sudah dijawab langsung oleh Presiden Jokowi bahwa beliau tidak bermaksud melanjutkan periode yang ketiga dan beliau tegak lurus dengan konstitusi, bahkan konsisten akan melaksanakan hanya dengan 2 periode saja. Mudah-mudahan isu ini juga bisa terus digulirkan menjadi sebuah pendidikan demokrasi yang baik, tetapi juga tidak mengarah kepada konflik yang terbuka bahkan berkepanjangan. Kita lanjutkan kepada berita yang keempat, yaitu tentang vaksin. Ini juga menjadi berita viral minggu-minggu ini setelah sebagian masyarakat melaksanakan vaksinasi di beberapa daerah dan di beberapa kelompok masyarakat. Kemarin sudah teman-teman wartawan, kemudian kelompok lansia, kemudian para pendidik dan guru, dan hampir semuanya itu sudah melakukan vaksinasi. Rencananya vaksinasi ini akan diakhiri pada perayaan 17 Agustus 2021. Yang menarik muncul isu bahwa terdapat vaksin yang sudah kadaluarsa. Dan ini juga menjadi meresahkan masyarakat bagi mereka yang belum melaksanakan vaksinasi. Permasalahannya adalah apakah pemerintah atau Satgas COVID-19 mampu melaksanakan pemantauan terhadap vaksin-vaksin yang sudah kadaluarsa. Sehingga keresahan masyarakat bisa terjawab secepatnya. Atau misalnya isu ini muncul adalah dilatar belakangi dengan perang dagang antara beberapa merek vaksin yang ini juga lazim terjadi di beberapa negara lain yang sedang melakukan program vaksinasi. Katakanlah misalnya di Inggris ditemukan beberapa dampak ketika ada salah satu merek yang melakukan vaksinasi, kemudian ada penggumpalan darah dan sebagainya, dan ini juga menjadi isu terkait dengan habisnya atau kadaluarsanya vaksin yang sedang dipakai oleh beberapa negara. Tetapi yang menarik bagi di Indonesia adalah mudah-mudahan kepercayaan masyarakat tidak meluntur dengan isu habisnya masa kadaluarsa ini, sehingga vaksinasi bisa terus berlangsung, dan ini juga membuat harapan yang besar bagi masyarakat akan segera berakhirnya masa pandemi COVID-19. Kita lanjutkan dengan berita selanjutnya. Yang kelima, ini terkait dengan olahraga. Seperti kita ketahui, sedang berlangsung kejuaraan bulu tangkis di Inggris yang paling legendaris dan paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, yaitu kejuaraan All England. Kenapa berita ini menjadi viral? Karena ternyata tim Indonesia dalam kejuaraan All England justru ditolak, bahkan disuruh pulang karena dianggap para pemain tim bulu tangkis Indonesia menderita atau dikatakan positif COVID-19. Betapa tidak, All England adalah sebuah kejuaraan yang ditunggu-tunggu masyarakat dan sangat prestisius. Banyak nama besar yang sudah dilahirkan dalam kejuaraan All England. Bagi orang Indonesia, ada beberapa nama besar seperti Lim Swee King, Rudi Hartono, bahkan hingga Susi Susanti. Mereka adalah juara-juara All England dan menjadi pemain bulu tangkis legendaris. Lalu kemudian ketika misalnya sekarang tim Indonesia ditolak bermain, padahal beberapa pemain sudah memenangkan pertandingan, ini menjadi sebuah kontroversi dan menjadi pukulan berat bagi tim bulu tangkis Indonesia dalam kejuaraan dunia All England. Ya, yang pasti hari ini memang kabar yang sangat-sangat mengagetkan kita semua, tim Indonesia, di mana pada saat tadi di lapangan panitia menyampaikan langsung kepada saya bahwa tim Indonesia harus menarik diri ya dari panitia. Nah, ini dikarenakan masalah dari government. Sebetulnya ada satu email yang memang masuk kepada semua tim Indonesia dari 24 atlet dari 24 tim yang berangkat ke Birmingham ini, 20 mendapatkan email dari government Inggris. Dari 20 yang dapat email ini yang menyatakan bahwa harus isolasi selama 10 hari. Nah, ini sempat dipertanyakan tadi saya juga dengan panitia All England.
apa namanya, kenapa bisa sampai dengan 10 hari ya, dan memang yang mendapatkan email, sementara ada beberapa tim kita yang memang tidak mendapatkan email. Ya, yang kedua, bagaimana hasil daripada email tersebut menyatakan bahwa harus isolasi 10 hari, otomatis memang harus tim ya, karena sebagian besar itu memang karena atlet semua ya, otomatis tadi harus langsung pada saat tadi memberikan informasi, kebetulan yang terakhir kali main itu Hasan dan Hendra ya, setelah itu semua diantar oleh panitia langsung ke hotel dan harus isolasi di hotel, di kamar masing-masing. Nah, sempat ditanyakan ke panitia, dan juga ini panitia BWF intinya tidak bisa menyampaikan atau berbuat banyak ya, karena mereka menyampaikan aturan daripada pemerintah Inggris. Nah, ini yang memang akhirnya juga saya nyampaikan ke KBRI ya, di mana KBRI perwakilan Indonesia di Inggris ya, karena ini kaitan government to government, dan saya hanya menyampaikan meminta ya kejelasan apa aturan-aturan yang ada di dalam khususnya pandemi COVID-19 ini, karena memang ini khusus penanganan untuk COVID-19. Nah, tadi sempat disampaikan bahwa kenapa 10 hari dan lain sebagainya, ini diakibatkan karena menurut mereka panitia All England ini dikarenakan karena penerbangan dari Istanbul ke Birmingham, Turkish Air ya. Nah, indikasinya memang ada ya seseorang, dan kita tidak tahu di dalam satu penerbangan itu terkena COVID-19. Nah, dampaknya justru ya ke kita ya, ke tim Indonesia, karena satu penerbangan dari Istanbul ke Birmingham. Dan tadi juga sempat ditanyakan secara ya siapa yang kena ini itu, mereka tidak bisa menjelaskan ya. Tapi intinya penerbangan dari Turkish Airlines dari Istanbul ke Birmingham, sehingga yang ada seseorang yang kita tidak tahu mereka positif COVID, sehingga dampaknya ke tim kita. Dan hari ini tadi mendapatkan email dari pemerintahan Inggris. Berita terakhir mengatakan bahwa sebagian sudah bermain, yang belum bermain dinyatakan mengundurkan diri atau bahkan dikatakan sebagai kalah WO. Pemimpin atau komandan Satgas All England mengatakan bahwa ini adalah pukulan terberat bagi tim bulu tangkis Indonesia dalam kejuaraan All England selama puluhan tahun terakhir. Karena walaupun bagaimana, Indonesia adalah negara yang paling prestisius di dalam kejuaraan All England. Sehingga muncul pertanyaan, apakah ini sebuah rekayasa dari tuan rumah Inggris untuk memotong misalnya tim Indonesia untuk tidak ikut bertanding. Karena seperti kita ketahui, beberapa pemain sudah unggul di dalam pertandingan itu. Mudah-mudahan tim Indonesia bisa menyelesaikan permasalahan ini, atau bahkan bisa melakukan protes langsung kepada organisasi bulu tangkis dunia, WBF. Kita lanjutkan dengan berita yang ke-6 tentang Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Seperti kita ketahui, Jampit Mil kemarin bergabung dengan Kejaksaan Agung, yang sebelumnya Jampit Mil berdiri sendiri sebagai sebuah lembaga yang disebut dengan Auditorat Jenderal. Menurut Perpres nomor 15 tahun 2021 kemarin dikatakan bahwa Auditorat Jenderal itu dilebur dan masuk ke dalam jajaran Kejaksaan Agung. Jaksa Agung mengatakan bahwa Jaksa Agung Muda Pidana Militer akan dijabat oleh
jenderal berbintang 3. Dan ini menjadi kabar baru dalam hukum peradilan Indonesia, dalam struktur peradilan Indonesia, bahwa Auditorat Jenderal bergabung ke dalam Kejaksaan Agung. Tampaknya Perpres ini mengarah untuk koordinasi yang lebih baik di antara lembaga hukum, khususnya Kejaksaan Agung dan Auditorat Jenderal selama ini. Seperti kita ketahui selama ini adalah bahwa banyak sering terjadi bentrokan antara militer misalnya dengan polisi atau antara militer dengan masyarakat sipil, sehingga biasanya militer-militer atau tentara-tentara yang melanggar hukum ini itu masuk ke dalam kewenangan dari Auditorat Jenderal, tetapi sekarang justru masuk ke dalam kewenangan Kejaksaan Agung. Mudah-mudahan struktur yang baru ini membawa harapan yang lebih baik, membawa peradilan yang lebih baik, baik dalam konteks sipil maupun militer, sehingga kita bisa melihat lagi lebih jauh bagaimana ke depannya langkah-langkah dari para penegak hukum ini bagi penegakan hukum di Indonesia. Selanjutnya adalah yang terakhir, kita juga mendapatkan berita yang viral tentang kudeta di Myanmar. Beberapa waktu yang lalu kita sudah juga membahas tentang kudeta di Myanmar. Militer melakukan kudeta terhadap pemerintahan hasil pemilu yang menghasilkan kepemimpinan baru di bawah Aung San Suu Kyi, lalu kemudian ditolak oleh pihak militer dan militer mengambil alih kekuasaan. Menurut berita yang dimunculkan bahwa sudah ratusan orang yang tewas pasca kudeta militer, bahkan menurut data sudah hampir 200 orang tewas dalam aksi-aksi demonstrasi pasca kudeta militer yang dilakukan beberapa bulan terakhir. The streets of Yangon today became a battlefield. The overwhelming anger of protesters met with overwhelming force from the military. You can hear the gunfire as demonstrators shouted. These were real bullets, and they took multiple lives across Myanmar. It was the bloodiest, nastiest day in 3 weeks of protests. A young boy has been shot and bled, and I think that was probably one of the first deaths today. He was shot and he laid on the ground in front of a school. It was shocking and horrific to see that innocent civilians are treated like little rabbits or just little birds on a hunting ground. They had come out in their thousands all across the country, unwilling to let Myanmar's young democracy slip away. The country has been in chaos since the army seized power on the 1st of February, alleging electoral fraud without giving convincing evidence. Last week, the military leader said authorities were using minimal force to contain the protests. There was nothing minimal about today. Yang menarik adalah kebanyakan orang yang tewas itu adalah anak-anak muda yang melakukan aksi-aksi demonstrasi melawan pasukan-pasukan militer atau melawan junta-junta militer yang kemarin juga menolak aksi-aksi demonstrasi. Terakhir, ada seorang anak muda yang meninggal dunia dalam usia 16 tahun bernama Eng W.O. Dia adalah anak muda yang ikut aksi demonstrasi, yang sebelumnya juga ada seorang anak muda yang bernama Kyaw Sin. Gadis muda ini meninggal akibat ditembak di kepalanya oleh sniper jajaran militer Myanmar. Kudeta adalah cara klasik merebut kekuasaan. Dan kudeta semakin hari semakin ditinggalkan oleh negara-negara modern yang mengambil sistem demokrasi. Myanmar adalah negara yang masih menggunakan kudeta di kawasan Asia Tenggara selain misalnya Thailand. Tetapi secara umum, kudeta tidak memberikan pembelajaran yang baik bagi perkembangan demokrasi. Mudah-mudahan kudeta di Myanmar bisa memberikan contoh bagaimana perebutan kekuasaan yang tidak sehat dan tidak memberikan pembelajaran yang baik bagi demokrasi. Dan mudah-mudahan korban-korban di Myanmar ini menjadi martir-martir demokrasi,
bagi tegaknya demokrasi di Myanmar. Demikian Tajuk Rencana. Terima kasih telah menyaksikan Tajuk Rencana. Saya Iman Soleh pamit undur diri. Tetap saksikan Tajuk Rencana di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.